warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, perkenalkan nama saya Tiara Yuyunsari. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini, Tiara akan membahas tentang kayat Kuantan Singingi, yaitu dari kayat pantun. Nah, sastra Melayu ialah sastra yang disampaikan dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat, penuturnya sebagai alat komunikasi, baik penduduk asli maupun penduduk yang relatif sudah lama menetap di daerah Melayu. Nah, berbicara tentang sastra Melayu, Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau, yang pada saat ini masih mempertahankan kebudayaan dan kesenian daerahnya yang ada sejak dahulu. Salah satunya kayat. Kayat merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang masih hidup di tengah masyarakat rantau Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Nah, kayat ini disampaikan oleh seorang disebut tukang kayat. Lazimnya tukang kayat adalah laki-laki, namun perempuan pun boleh menjadi tukang kayat. Nah, penyajian dapat dilakukan di dalam ataupun di luar rumah. Waktunya biasanya itu malam hari, dimulai selepas sholat Isya, berakhir menjelang sholat subuh. Nah, pada mulanya kayat di Kuantan Singingi mendendangkan kisah-kisah Nabi, para pahlawan, seperti kayat Tungkurang, Koriang, hingga Tengkorang Kering, kayat Porang, mengisahkan peperangan cucu Rasulullah melawan Yazid, dan kayat kanak-kanak, serta dalam kedamaian hidup dan di akhirat mereka mencari menolong dan membimbing ibu bapaknya untuk masuk surga. Nah, di mana kayat ini didendangkan oleh 4 orang tukang kayat. Salah seorangnya menjadi pemimpin. Orang ini dibagi 2. Setiap 2 orang secara bersahutan mendendangkan kayat-kayat dipilih. Nah, pembacaan kayat ini pun diiringi dengan alat musik. Nah, beberapa macam jenis kayat yaitu antara lain kayat porang, yaitu kayat yang bernuansa Islam dan biasanya menceritakan seluk-beluk Hasan dan Husin serta cerita-cerita tentang keagamaan. Nah, yang kedua itu ada kayat kanak-kanak, di mana pantun atau syair menceritakan gambaran kehidupan sesudah kematian. Dan yang ketiga, kayat pantun atau kayat dendang. Sesuai dengan perkembangan zaman, tradisi kayat juga berkembang. Kayat pun ditunturkan sebagai hiburan dalam acara kenduri, perhelatan perkawinan, serta warga kampung bergotong royong, turut mandi anak, dan acara adat. Pantun-pantun yang disampaikan ini disesuaikan dengan tema yang diminta oleh pihak yang mengundang. Nah, berbicara tentang kayat, di sini saya akan membahas tentang kayat pantun. Nah, adapun kayat yang akan saya bahas yaitu kayat pantun. Kayat dendang pantun semulanya hanya sisipan, namun sudah berkembang menjadi pertunjukan tersendiri. Kayat atau kayat pantun merupakan perkembangan lanjutan dari 2 kayat, kayat porang dan kayat anak-anak. Sehingga dari pantun ini juga dengan kayat di wajah terakhir, larik-lariknya bukanlah syair yang sama baris merupakan isi, melainkan berbentuk pantun, baris-baris senandung yang diramaikan. Nah, kata pantun memiliki asal-usul yang cukup panjang. Pada mulanya pantun merupakan senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Nah, pantun pertama kali muncul dalam sejarah Melayu dan hikayat populer yang sezaman dan disisipkan oleh syair-syair seperti syair Tambusai. Pertunjukan kayat populer ini menampilkan beragam pantun dan 2 masa jeda atau rehat bagi tukang kayat. Nah, dalam membawakannya, penutur kayat secara pergantian mendendangkan bait-bait pantun yang mereka bawakan dari penutur kayat, satu penutur kayat ke penutur lainnya. Nah, berikut boleh dilihat dari video yang akan dibahas tentang kayat pantun. Selamat menonton. Kelo abana mo saleko puri enten talota di kampung koto di mano palo indakan poni abang mandape la urang kayo
Di mano palo indakan poniang abang mendape lah urang kayo. Ramila urang lah di suborang, poi ke ladang di ahi sonjo. Lita lah badan menanti abang sayang, abang dinanti ndak kunjung tibo. Lita lah badan menanti abang sayang, abang dinanti ndak kunjung tibo. Poi mana kia kalu buat tilan, dape kapie di ai pagi. Patuilah adia abang tinggalkan sayang, abang lah boleh lakonda ati. Patuilah adia abang tinggalkan sayang, abang lah boleh lakonda ati. Lomah si lantai balai, di tonga-tonga di guria kumbang. Bukan dek lomah abang memakai sayang, di dalam tangan diambil urang. Bukan dek lomah adik memakai sayang, abang di tangan diambil urang. Peran dan fungsi pantun dalam kayat. Pantun menjadi objek tuturan perakyatan dan kayat pantun. Pantun itu sendiri memiliki peran sebagai penjaga fungsi kata dan meningkatkan kemampuan menjaga alur berpikir. Pantun melatih seseorang untuk berpikir tentang makna dari kata yang ada sebelum mengucapkan ataupun menuliskan. Pantun juga melatih seorang untuk berpikir secara asosiatif bahwa suatu kata dapat memiliki kaitan dengan kayat yang lain. Secara sosial, pantun mempunyai fungsi pergaulan yang sangat kuat hingga saat kini. Di kalangan pemuda sekarang, kemampuan berpantun biasanya merupakan sebuah kemampuan yang dihargai. Dan secara umum, peran pantun adalah sebagai alat penguat dan penyampaian pesan. Pantun dapat menunjukkan kecepatan seorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Nah, mengenai peran dan fungsi kayat pantun dalam masyarakat. Kayat pantun memiliki fungsi sebagai alat penguat untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi dapat memelihara peran dan fungsi kayat pantun secara luas. Di antara tata cara kayat memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat, yaitu fungsi hiburan, fungsi faedah, dan fungsi penyempurnaan rohani. Nah, baiklah, saya akan membahas lagi tentang revitalisasi karya sastra lisan kayat. Nah, revitalisasi dalam KBBI dimaknai sebagai proses cara perbuatan menghidupkan atau mengingatkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya. Sastra lisan sebagai salah satu bentuk budaya dan masyarakat yang khas memerlukan perhatian dan cara yang pantas untuk bisa bertahan hidup. Salah satu dengan pewarisan kepada generasi muda. Sastra lisan diwariskan sebagai bentuk kepedulian untuk mewariskan sikap hidup, nilai-nilai baik dan hasil yang bermanfaat bagi generasi muda sebagai pelanjutannya. Nah, di mana dalam pengawasan hingga penggarakan hukum adat untuk menyelamatkan sastra Melayu lisan kayat, yaitu ada perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan. Nah, dari kesimpulan keseluruhannya, kayat yang masih terus hidup sampai sekarang adalah kayat pantun atau kayat gendang. Keberadaan kayat pantun tersebar di beberapa daerah, antara lain di Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar Benai, dan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Kayat pantun mempunyai peran sebagai penjaga fungsi kata dan meningkatkan kemampuan menjaga alur berpikir baik bagi penutur maupun penikmatnya.
Sebagai sebuah senandung, kayat pantun mempunyai fungsi pergaulan yang sangat kuat di kalangan pemuda sekarang. Misalnya, kemampuan berkarya biasanya merupakan sebuah kemampuan yang dihargai dan perlu diapresiasi. Pada kenyataannya, kayat merupakan media edukasi yang syarat pesan moral, sindiran atau luapan perasaan yang tersirat dari setiap larik-lariknya. Nah, itulah tadi sastra Melayu yang dapat saya sampaikan tentang pantun kayat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Kembali lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.